sebotol dah ya mabok lah. Nah, ini gue terus terang ngomong ke kalian, 2 bulan yang lalu atau sebulan, 2 bulan kurang lebih, gue sempat ditawarin kok jadi afiliator. Seriusan, gue sempat ditawarin. Bahkan baru-baru ini gue sempat dapat email untuk join jadi afiliator, bahkan dibayar untuk endorse promosinya, dibayar jadi afiliatornya lagi, dapat duit lagi. Artinya tuh double cuan. Gue sempat dapat tawaran itu. Nah, kalau misalnya gue berpikir tanpa kritis, gue nggak peduli, masa bodoh, tawaran 2 bulan yang lalu itu gue udah ambil. Tawaran 2 bulan yang lalu itu gue udah ambil. Cuma gue berpikir, oke, 3 tahun lalu gue bukan siapa-siapa. Gue sekarang artinya makan cukup, minum cukup, buat mabok cukup, kehidupan oke, maksudnya nggak mesti jadi harus adu gengsi, tau gak? Harus punya Ferrari, Lamborghini, ya. Yang biasa gue ngomong gue harus beli Lamborghini itu kebanyakan cuma ya lucu-lucuan aja sih. Maksud gue nggak mesti harus seperti itu. Buat apa? Ya kan, kalau kita, di balik kita itu sebenarnya banyak penderitaan orang-orang yang salah satunya yang ya banyak kategori, ya kan. Banyak dari mereka itu yang benar-benar susah, yang percaya sama kita, dengan iming-iming kita akhirnya masuk. Sekali lagi, baik dari option ini, trading-tradingan ya, menyasar kaum milenial. Jadi efeknya ini bakalan lebih lama daripada MLM, tahu nggak? Efeknya ini bakalan lebih lama daripada oknum-oknum yang main di robot-robot trading kayak gitu-gitu. Nggak semua robot trading tentunya, ya. Nggak semua robot trading itu jelek, ada yang baiknya juga. Gue nggak ngebahas ke situ karena gue nggak ngerti, ya. Gue nggak ngerti. Cuma gue bilang nggak semuanya. Nah, sedangkan binary option ini adalah menyasar ke kaum milenial, kebanyakan, mayoritas. Efeknya ini bakalan lama, kenapa? Karena kaum milenial ini kan butuh tumbuh kembang. Ini adalah masa depan bangsa, men. Begitu kaum milenial kita rata-rata rusak, bangsa kita, negara kita ini lama berkembang, ya. Seriusan. Kita bakalan tertinggal sama negara-negara tetangga, contoh kayak Malaysia, kayak gitu-gitu. Bahkan kalau misal kita terlalu parah, kaum milenial kita yang banyak korban kayak gini-gini, dibodohi, ya, kita bahkan bisa tertinggal sama Timur Leste. Karena negara ini kan selalu mengharapkan masa depannya, bibit-bibitnya. Kayak kita ini umuran 20-30. Begitu kita umur 20-30 ini, tautannya kita bergelut dengan utang piutang, masa depan nggak jelas, ya kan, kabur sana sini gara-gara utang. Nah, bangsa kita kan sering tertinggal, terus-terusan tertinggal, ditambah lagi edukasi kurang. Kita kalau dibandingin dengan Eropa, Amerika kan jauh beda. Kalau di anak muda di Amerika, di Eropa kan pasti tahu, oh ini trading ini nggak bener nih. Udah, mayoritas mereka nggak bakal ngikut. Mereka nggak perlu dikasih tahu sama tetangga, temen-temennya kalau ini nggak bener. Mereka udah bisa cerna sendiri. Karena mereka tuh udah dapat berbagai macam informasi di sekeliling mereka. Sedangkan kita, di negara kita berkembang, ya kan, informasi minim, edukasi minim, ya kan. Akhirnya ya makin parah. Sekarang nih ya, di pelosok-pelosok aja ya, anak-anak di pelosok nih ya, judi slot-slot gitu udah main. Di pelosok-pelosok loh. Nah, judi slot-slot gitu aja udah main. Sedangkan kalau di negara-negara luar kan mereka udah jauh banget. Maksudnya SDM mereka itu udah benar-benar lebih dari kita levelnya. Makanya kita tuh bakalan terus-terusan tertinggal. Bukannya maju tapi tertinggal. Karena bangsa kita ini bakalan lebih kuat fondasinya. Kalau generasi muda kayak kalian ini terselamatkan. Nah, begitu ya.
By the way, dari tadi gue ngomong ada yang salah nggak sih? Karena gue kan agak mabok juga nih, minum sambil mabok ini kan susah nih. Takutnya ada yang salah, ya kan? Jadi pengen bantu nutup botol. Tadi ada yang ngomen, Bang Ical nih, ada yang ngomen, kenapa judi slot dibiarkan begini? Begini, kalau misalnya lu sampai akses ke situs judi itu, jadi lu bener-bener dalam kondisi sadar untuk main judi, ngerti nggak? Nah, jadi tanpa perlu edukasinya dari banyak orang ini, lu tahu kalau lu lagi mengakses situs judi. Beda dengan trading abal-abal ini. Nah, lu perlu edukasi dari orang-orang karena dijelasin. Kita sekarang ngejelasin kalau ini sebenarnya bukan trading, ini judi aja masih banyak yang nggak suka. Masih banyak yang bilang, oh ini enggak, lu salah. Ini trading. Pokoknya gue nggak mau tahu, ini bukan judi, ini trading. Kita udah ngejelasin capek-capek, bahkan polisi, ya kan, bahkan pihak yang berwenang ngomong ini